Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan honorer semuanya? Mobil khusus bagi rekan-rekan honorer yang mendapatkan notifikasi ataupun status kelulusan R2, R3 dan nanti untuk tahap 2 R4 dan R5. Di mana di sini sudah pun rilis Kemenpan RB terbaru ya, nomor 16 tahun 2025, yaitu tentang P3K paruh waktu. Jadi Bapak Ibu, setelah pada tanggal 14 Januari Panselnas mengadakan rakor terakhir jelang penutupan tahap 2, akhirnya di tanggal 13 kemarin ini juga sudah rilis aturan yang menetapkan mekanisme P3K paruh waktu. Baik Bapak Ibu, kita akan coba melihat isi dari ketetapan P3K paruh waktu ini berkaitan dengan berbagai hal. Meskipun di video sebelumnya kita sudah bahas ya, dari hasil paparan rakor yang memuat 11 ya mekanisme paruh waktu, mulai dari definisi sampai dengan penetapan upah dan sebagainya. Baik, kita akan coba lihat saja langsung di bagian isi memutuskan ya. Keputusan Menpan RB ini yaitu menetapkan bahwa pegawai, nah ini definisi yang pertama ya, P3K paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Jadi artinya kalau seandainya Pemda sudah merasa ada anggarannya, maka baru nanti mereka akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Tapi memang jauh-jauh hari Pan RB sudah pun mengeluarkan edaran agar daerah langsung menganggarkan ya untuk 2025 ini, di samping bagi rekan-rekan yang bersiap sedia untuk menerima SK P3K-nya, mereka masih digaji dengan gaji daerah sambil menunggu pengangkatan P3K, dan bagi rekan-rekan yang paruh waktu juga diminta disiapkan anggaran oleh Pan RB, setiap Pemda menyediakannya. Namun tentu itu tergantung pada Pemda masing-masing kapan kira-kira tersedia anggaran itu untuk dilakukan pengusulan. Nah, kemudian di sini poin berikutnya ya, yang kedua ini, bahwa pengadaan P3K paruh waktu ini dilaksanakan dalam rangka tentu saja penyelesaian ya penataan non-ASN, istilahnya untuk transisi. Kedua adalah memenuhi kebutuhan ASN di instansi pemerintah karena mereka itu sudah bekerja selama ini, memperjelas status non-ASN yang tidak boleh ada lagi. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat. Kemudian ayat ketiga ataupun poin ketiga, pengadaan P3K paruh waktu ini dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan. Nah, ini Bapak Ibu kebutuhannya tentu saja guru dan tendik ya, kemudian tenaga kesehatan dan tenaga teknis, kemudian 4 jabatan formasi untuk teknis, yaitu untuk pengelola umum, layanan operator, kemudian pengelola dan penata layanan operasional. Jadi semua ini akan ada paruh waktunya, termasuk guru ya. Kemudian poin selanjutnya, pengadaan P3K paruh waktu ini dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN 2024. Artinya bagi mereka yang tidak memenuhi ketentuan, kalah perangkingan, mereka menjadi paruh waktu. Termasuk juga rekan-rekan yang sudah memilih untuk mendaftar CPNS tetapi kalah di SKD ataupun di SKB, ini juga mereka langsung dijadikan paruh waktu ya, sama kasusnya karena sudah mengikuti tahapan administrasi dan mengikuti seleksi. Poin berikutnya, pengadaan P3K paruh waktu ini dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN dengan ketentuan. Nah, di sini kalau kita lihat berarti ini hanya untuk yang terdatabase BKN. Untuk rekan-rekan yang nanti tahap 2 yang non ASN 2 tahun, ini sepertinya tidak mengarah ke sana ini, tapi kita akan cek terus dan update terus. Nah, ini ya yang akan dialihkan kepada paruh waktu yang terdaftar di database, yaitu yang telah mengikuti CPNS namun tidak lulus, yaitu tadi ya yang tidak lulus SKD atau SKB, kemudian yang telah mengikuti tahapan seleksi CASN P3K namun juga tidak mendapatkan formasi. Ya, ini sudah jelas. Kemudian selanjutnya, status kepegawaian paruh waktu ini ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk. Ini sebagaimana sudah dijanjikan. Kemudian pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.
di mana PPK mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu ini kepada Menpan RB berdasarkan ketentuan sebagaimana yang disebutkan pada diktum kelima ya. Kemudian rincian kebutuhan P3K paruh waktu ini yang sebagaimana di diktum kelima itu diusulkan seluruhnya, jadi tidak boleh hanya satu persatu. Jadi oleh karena itu memang kalau ada 100 yang memang dinyatakan paruh waktu R2 R3, maka anggaran harus tersedia dulu untuk 100 orang itu baru diusulkan. Kemudian Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan paruh waktu pada setiap instansi. Jadi akan ada penetapan juga. Kemudian rincian kebutuhan paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan penempatan. Ini sama. Kemudian PPK mengusulkan juga nomor induk, nomor identitas pegawainya itu paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan PPK paruh waktu dari Menteri. Jadi setelah diusulkan, ditetapkan formasi-formasi dan penempatannya, maka paling lambat 7 hari itu harus diusulkan untuk pengajuan NIP-nya. Kemudian kepada Kepala BKN akan menetapkan nomor induk, kemudian penerbitan nomor induk, dan akan diterima paling lama 7 hari. Ini cepat ya, penetapannya cepat. Tidak seperti yang biasa itu 25 hari ya, yang P3K biasa itu 25 hari, sedangkan ini hanya 7 hari, seminggu saja sudah terbit NIP-nya. Kemudian PPK menetapkan pengangkatan paruh waktu sesuai dengan ketentuan, artinya langsung diberikan SK untuk paruh waktu. Nah, jangka waktunya nanti kita lihat ya, bahwa akan ada kontrak juga ya. Nah, dalam hal pegawai non-ASN diusulkan menjadi paruh waktu itu, kemudian di waktu-waktu yang lain dia mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen, misalnya tidak selesai ngisi DRH atau meninggal dunia, maka PPK membatalkan proses pengangkatan paruh waktunya ya. Kemudian PPK dapat memberikan kuasa untuk mengangkat P3K paruh waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu. Ini artinya koordinasi antar lintas instansi. Kemudian pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada diktum 9 itu adalah pejabat pimpinan tinggi media. Jadi kepala dinas OPD yang diberikan kuasa oleh Pemda, Bupati, Wali Kota ini bisa menetapkan ya, sebagaimana usulan. Kemudian P3K paruh waktu yang telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan sebagaimana disebutkan, itu melaksanakan tugas berdasarkan perjanjian kerja. Jadi nanti akan ada SK perjanjian kerja yang di dalamnya juga akan ada jam kerja Bapak Ibu ya. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud di diktum 11 itu memuat, nah ini ya, nama jabatan, ekspektasi kinerjanya, kemudian unit kerja penempatan di mana, skema kerjanya, masa perjanjian kerjanya, hak dan kewajiban, sanksi, kemudian nah ini di sini ya yang berkaitan dengan skema kerja ini ini adalah termasuk jam kerja. Jadi nanti kita akan lihat penetapan jam kerjanya di poin berikutnya. Bahwa sebenarnya di sini tidak disebutkan ya secara rinci harus melaksanakan penuh atau tidak, itu ditetapkan dalam SK ya, dalam perjanjian itu nanti dituangkan tergantung dengan jenis pekerjaannya. Nah, masa perjanjian kerjanya ini nanti kontraknya 1 tahun ya, sampai diangkat menjadi P3K. Mudah-mudahan 1 tahun itu sudah selesai batas paruh waktunya dan segera diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kalaupun misalnya tidak dapat ditunaikan, berarti akan otomatis diperpanjang ya masa kontrak P3K paruh waktunya. P3K menetapkan jangka waktu bekerja ini ya, dan jam kerja P3K paruh waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Jadi kalau memang pekerjaan itu anggarannya dibayar sesuai misalnya dengan UMP, bisa jadi mungkin 1 hari kerja. Tapi kalau mungkin hanya dibayar dengan sejumlah honorer yang sebelumnya layaknya seperti honorer kemarin, mungkin hanya ratusan ribu, tidak sampai 1 juta atau 1 juta lebih sedikit, bisa jadi nanti jam kerjanya akan menyesuaikan. Dan tergantung karakteristik pekerjaannya, jenis pekerjaannya. Kalau pemadam kebakaran berarti bisa jadi 24 jam ya, artinya maksudnya full jam kerjanya. Tapi mungkin untuk yang guru ataupun bisa jadi tendik, mungkin akan diatur sesuai dengan karakteristik pekerjaannya, termasuk juga berapa besar gaji yang akan dibayar. Jadi di sini tidak disebutkan secara gamblang bahwa harus setengah hari, harus
1 hari full atau sama seperti 8 jam atau sekian jam, ini tidak ditetapkan. Ini nanti tergantung daripada Pemda sendiri saat menetapkan hal itu di dalam SK, melihat daripada berapa gaji yang dibayar dan bagaimana jenis karakteristik pekerjaan dari rekan-rekan itu ya. Baik kesehatan misalnya harus 1 hari full, ya berarti harus 1 hari. Kemudian keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-7 huruf H itu dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja paruh waktu. Jadi nanti mulai diusulkan, mulai di SK-kan, disitulah mulai bekerja. P3K paruh waktu yang melakukan perencanaan kinerja untuk menyusun SKP. Ini berarti sudah mulai, walaupun paruh waktu akan ada penilaian kinerja ya. Layaknya ASN P3K normal ini sudah ada SKP-nya. SKP itu sasaran kinerja pegawainya, harus juga diadakan evaluasi penilaian. Kemudian evaluasi kinerja triwulan dan tahunan P3 paruh waktu dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi. Jadi tetap dilakukan ya, termasuk disiplin-disiplin ataupun kewajiban-kewajiban itu dianggap sama. Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud diktum ke-7 digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja dan pengangkatan menjadi P3K. Jadi kalau misalnya bermasalah di dalam SKP-nya, kinerjanya, ini bisa jadi menjadi hambatan ya bagi rekan-rekan untuk dilanjutkan paruh waktunya atau diangkat menjadi full time. Kemudian P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit. Nah ini ya, sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi honorer atau sesuai dengan upah minimum provinsi atau suatu wilayah. Ini sudah kita bahas. Tergantung nanti Pemda dia mau bayar sebagaimana layaknya honorer kemarin atau ditingkatkan menjadi UMP atau upah minimum, karena kita ketahui gaji honorer kita rata-rata memang di bawah UMP ya, atau UMR ya, atau UMR di daerah tertentu. Nah, sumber pendanaan ini adalah berasal dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemarin disebutkan boleh diambil dari di luar yang anggaran 30%. P3K pada waktu mendapatkan upah dan fasilitas sesuai ketentuan perundang-undangan. Ini misalnya fasilitasnya bukan fasilitas mobil ya. Ini dapat ikut rapat, ya sebagaimana layaknya ini ya, sebagaimana layaknya ASN ya, meningkatkan karir dan sebagainya, itu diberikan hak fasilitas itu. Jadi artinya mendapatkan semacam perlakuan yang pantas. Kemudian P3K pada waktu memiliki kewajiban. Nah ini kewajibannya sama ini seperti layaknya ASN. Taat kepada Pancasila, undang-undang, mematuhi undang-undang, nilai dasar ASN, menjaga netralitas dan sebagainya. Ketentuan terkait disiplin ini sesuai juga dengan yang ditetapkan pada ASN secara umum, sama. Ketentuan pemberhentian ya, ini adalah diberhentikan jika diangkat menjadi P3K atau lulus CPNS. Diangkat menjadi P3K penuh maksudnya, maka paruh waktu pasti langsung diberhentikan. Atau mengundurkan diri, rekan-rekan mengundurkan diri, tak mau lagi jadi paruh waktu, kelamaan misalnya diangkat menjadi full, mengundurkan diri. Nah, itu boleh, berarti putus paruh waktunya. Kemudian atau meninggal dunia atau melakukan penyelewengan atau pelanggaran ya. Atau sudah masuk waktu pensiun, ini nanti otomatis paruh waktu pun akan diberhentikan. Kemudian terdampak perampingan organisasi. Nah, ini juga nanti kalau organisasinya menciut harus ada pengurangan tenaga kerja, berarti harus keluar. Kemudian tidak cakap jasmani dan rohani, misalnya terjadi sakit yang berkepanjangan ataupun ada cacat mental. Tidak berkinerja baik, ini juga bisa saja diputuskan kontraknya. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, dipidana, kemudian lagi menjadi anggota parpol ya. Ini juga nanti bisa jadi P3K paruh waktunya diberhentikan. Dalam hal paruh waktu mengajukan pindah instansi yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Jadi rekan-rekan tidak boleh pindah selama menjadi P3K paruh waktu. Kalau menjadi P3K full waktu, ini ada kemungkinan pindah sesuai dengan pernyataan Pak Pan RB beberapa waktu yang lalu ya. Misalnya guru di suatu kawasan kosong, ini boleh mengajukan pindah usulan ke Pan RB jika memang guru di situ kosong dan dia sama-sama ininya ya, jabatannya sama, tidak boleh jabatan berbeda atau instansi berbeda. Dalam hal terjadi perubahan organisasi pemerintah, PK paruh waktu yang kompetensinya masih dibutuhkan dan perjanjian kerja yang bersangkutan belum berakhir, maka akan dipindahkan ke unit yang membutuhkan sesuai dengan
kompetensinya. Ini kalau misalnya ada perubahan organisasi, ada pengembangan organisasi, ini dia boleh dipindahkan. Dalam arti kata pindah karena sebab ya, karena sebab instansinya yang berubah. Kemudian P3K paruh waktu ini hanya diberlakukan untuk penataan tahun 2024 saja. Artinya ke depan tidak akan ada P3K paruh waktu lagi. PPK dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K full berdasarkan pertimbangan kesediaan anggaran ya dan hasil penilaian kinerja. Jadi kalau sudah dianggap ada anggarannya, sudah mampu membayar TPP misalnya, karena untuk gaji dan tunjangan melekat itu dari APBN ya. Ini dimaksudkan adalah untuk membayar tunjangan tambahan ya, tamsil setiap daerah. Maka baru bisa mengusulkan menjadi penuh waktu. Nah, sehingga masa pengusulan penuh waktu ini nanti akan bervariasi di setiap daerah, tidak mungkin sama ya. Nah, kemudian pengangkatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. PPK mengusulkan ya kepada Pan RB, kemudian Menteri Pan RB menetapkan kebutuhannya, kemudian rincian kebutuhan itu terdiri dari kualifikasi pendidikan, jabatan dan penempatan langsung. Baru PPK mengusulkan perubahan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu ke BKN, itu paling lambat 7 hari. NIP-nya sudah ada ya, jadi NIP-nya tidak perlu lagi. Kemudian Kepala BKN menetapkan pertimbangan teknis atau pertek, perubahan status dari paruh waktu menjadi full waktu. Kemudian baru ditetapkan SK ya, sesuai dengan perundang-undangan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Keputusan ini dikeluarkan sejak tanggal 13 Januari ya 2025, baru saja semalam oleh Ibu Rini ya, selaku Menpan RB. Ini rekan-rekan semua yang kita sebutkan sebagai isi dari PP ASN, manajemen ASN yang mengatur manajemen P3K paruh waktu yang akhirnya dirilis oleh pemerintah Pan RB dalam bentuk Kepmenpan ya, keputusan Menpan RB nomor 16 ya tahun 2025. Yang ini sudah sebagian dipaparkan pada video sebelumnya yang sudah kita bahas, berupa 11 isi daripada poin P3K paruh waktu. Silakan nanti rekan-rekan bisa download. Ini nanti kita akan selipkan di kolom deskripsi, atau rekan-rekan bisa download juga di JDIH ya Pan RB untuk mendownload keputusan terbaru ini. Sebenarnya ada satu lagi keputusan yang satu lagi adalah yang 15 tahun 2025, ini berkenaan dengan ininya penambahan peserta P3K tahap 2, di mana ada keputusan di sana juga berkaitan dengan rekan-rekan CPNS yang TMS atau yang tidak lulus menjadi paruh waktu dan sebagainya, mirip-mirip, tapi isi yang lebih komplit terkait paruh waktu ada di Kemenpan RB 16 yang baru saja kita bahas. Demikian rekan-rekan semua, semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.